Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi, saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara favorit kita, Kata dan Nada. Mengurai makna, melukis rasa. Kawan, topik dalam perspektif kita hari ini adalah optimisme pilihanku. Ya, jangan pesimis dalam hal apapun juga. Begitulah kira-kira apa yang disukai siapapun kita. Karena itu kita perlu mendengar topik yang cukup menarik ini buat kita simak di hari ini. Dan untuk itu, tentu saja Pendeta Freddy Makitan akan menyajikan ulasannya buat kita. Oke, selamat menikmati. Optimisme pilihanku. Saudaraku, antara harapan dan kenyataan, ini sering merupakan kondisi psikologis manusia dan sangat mungkin selalu ada di dalam hidup kita. Misalnya, pada pergantian tahun atau biasanya pada hari-hari ulang tahun seseorang. Apakah itu hari lahir, atau hari pernikahan, dan lain-lain. Pada hari-hari yang khusus dan istimewa itu, setiap orang cenderung menantikan kapan harapannya atau cita-citanya menjadi kenyataan. Dan apa saja yang dikhawatirkan, janganlah kiranya hal itu tiba. Namun, kadang-kadang terjadi sebaliknya. Apa yang diharapkan tak kunjung tiba, dan yang tidak diharapkan justru menjadi nyata. Apa yang menyedihkan, itulah yang menjemput kita. Sementara apa yang menyenangkan tak pernah muncul. Apa yang dicintai masih terus menjauh, sementara apa saja yang dibenci malah mendekat dan menyapa kita. Ya, apa daya kita, manusia yang lemah ini? Setiap periode waktu atau zaman yang berganti memang selalu diliputi rahasia. Sekalipun rencana dan kalkulasi sudah tuntas tersusun rapi dengan penuh kepastian. Dan selalu juga ada suatu kuasa yang dapat memberikan kenikmatan, tetapi juga dapat mengizinkan penderitaan. Begitulah hidup ini. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam suatu wilayah tak menentu seperti ini? Bagaimana kita harus bersikap di antara optimisme dan pesimisme? Oh, tapi jangan lupa, yang pasti bahwa optimisme dan pesimisme dapat selalu berdampingan dalam diri setiap orang. Dan kerahasiaan masa depan justru akan mendorong untuk bersikap secara benar dan berusaha berpikir secara lebih realistis. Karena itu, keterbatasan manusiawi bukan alasan untuk menyerah kepada nasib, melainkan menyerah kepada suatu kuasa yang sanggup mengubah kehidupan ini. Mungkin kita pernah melihat dan mengenal banyak orang di luar sana yang secara fisik maupun mental sangat terbatas. Keadaan mereka yang kurang beruntung telah membuat mereka mengalami bukan hanya penderitaan dan kekecewaan, tetapi juga depresi yang dalam, sehingga mereka tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Sekalipun demikian, mereka juga tidak membiarkan keadaan itu menjerumuskan mereka ke dalam suatu kejatuhan yang lebih dalam lagi, tanpa harapan sama sekali. Mereka kemudian dapat bangkit untuk memulai suatu babak baru yang lebih menjanjikan
dalam meneruskan kehidupannya dan menjadikannya berguna. Kita memang tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi setiap kali kita memasuki tahun atau periode yang baru. Namun kalau kita memang sedang kecewa dan kehilangan harapan, berhentilah menangisi diri, tetapi berjuang dengan kepercayaan diri. Kita seharusnya bergerak maju dengan segala kemampuan yang ada dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, hingga kita akhirnya bisa mencapai tujuan akhir. Itulah optimisme yang akan sanggup menghadang semua tantangan atau rasa sakit apapun yang meradang. Jangan membiarkan pesimisme mendominasi, apalagi memimpin hidup ini. Tetapi jadikanlah pesimisme yang masih tersisa itu sebagai peringatan dan nasihat. Kita yakin bahwa semua rahasia masa depan akan terkuak juga pada waktunya. Dan kita bisa memastikan suatu prestasi yang diidamkan dan kita sangat mendambakannya. Jadi tidak perlu ada alasan untuk terus dalam kebingungan dan ketidakpastian. Karena itu semua akan berpotensi menempatkan kita di persimpangan jalan tanpa penunjuk jalan berikutnya. Sebaliknya, kita harus selalu punya harapan, dan harapan itu akan kelak menjadi kenyataan. Tentu bagi kita yang tetap percaya diri dan tetap percaya serta menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kawan dan kerabat, demikian itu tadi sebuah ulasan tentang optimisme pilihanku, yang pasti cukup memberi semangat buat kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pendeta Freddy Makitan. Nah, saya ingin pula membacakan suatu ayat firman Tuhan untuk lebih menguatkan kita lagi. Terambil dari surat 2 Korintus 3 ayat 12 yang berbunyi, "Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian." Dan untuk menutup perjumpaan kita, saya hidangkan sebuah lagu yang berjudul "Bimbinglah Aku Bapa", disampaikan oleh Pendeta James Victor Leka Tompesi. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih pamit dulu. Sampai jumpa lagi di minggu depan dalam acara yang sama, Kata dan Nada. Have a good day. Bimbinglah aku Yesus, bimbinglah aku Roh Kudus, bimbinglah di jalan-Mu agar seluruh hidupku melakukan firman-Mu. Ku rindu selalu ada di hadirat-Mu agar hidupku menyenangkan hati-Mu. Jauh-jauh aku berjalan, melewati setiap badai yang datang menghadang. Tangan-Mu Tuhan setia menopangku hingga ku tiba di air yang tenang. Tangan-Mu Tuhan setia menopangku hingga ku tiba di air yang tenang.
Bimbinglah aku Yesus, bimbinglah aku Roh Kudus. Bimbinglah di jalanmu, agar seluruh hidupku melakukan firman-Mu. Ku rindu selalu ada di hadirat-Mu, agar hidupku menyenangkan hati-Mu, Yesus. Jauh-jauh aku berjalan, melewati setiap badai yang datang menghadang. Tangan-Mu Tuhan setia menopangku, hingga ku tiba di air yang tenang. Tangan-Mu Tuhan setia menopangku, hingga ku tiba di air yang tenang. Jauh-jauh aku berjalan, melewati setiap badai yang datang menghadang. Tangan-Mu Tuhan setia menopangku, hingga ku tiba di air yang tenang. Tangan-Mu Tuhan setia menopangku, hingga ku tiba di air yang tenang. Hingga ku tiba di air yang tenang. Hingga ku tiba di air yang tenang. Air yang tenang. Oh, air yang tenang. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.